Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mauludia, NIM 21016129 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Padang. Untuk memenuhi tugas teori pembelajaran bahasa Indonesia atau TPBI, saya akan menjelaskan tentang PJBL atau Project Based Learning. Project Based Learning metode pengajaran sistematis yang melibatkan para siswa dalam belajar pengetahuan penting dan peningkatan kualitas kehidupan melalui keterampilan. Siswa dipengaruhi proses penyelidikan terstruktur kompleks, pertanyaan otentik dan produk yang dirancang dengan hati-hati, dan pertanyaan-pertanyaan yang diperbaiki. Project Based Learning fokus pada mengajak siswa melakukan investigasi dalam framework ini. Siswa mencari solusi ke masalah-masalah yang tidak biasa dengan menanyakan dan merevisi atau menyempurnakan pertanyaan, membuat prediksi, mendesain suatu rencana atau eksperimen, mengumpulkan dan menganalisis data, membuat kesimpulan, mengkomunikasikan ide-idenya, menanyakan pertanyaan yang baru, dan membuat produk. Project Based Learning juga dirancang untuk digunakan pada permasalahan kompleks yang diperlukan peserta didik dalam melakukan investigasi dan memahaminya. Melalui PJBL, proses inquiry dimulai dengan memunculkan pertanyaan, penuntun atau guiding questions, dan membimbing peserta didik dalam sebuah proyek kolaboratif yang mengintegrasikan berbagai subjek atau materi dalam kurikulum. Pada saat pertanyaan terjawab secara langsung, peserta didik dapat melihat berbagai elemen utama sekaligus berbagai prinsip dalam sebuah disiplin yang sedang dikajinya. PJBL merupakan investigasi mendalam tentang sebuah topik dunia nyata. Hal ini akan berharga bagi atensi dan usaha peserta pendidik. Mengapa PJBL penting? Karena dengan membawa kurikulum ke dalam konteks kehidupan nyata melalui pendekatan PJBL, siswa didorong untuk menjadi pekerja mandiri, memikir kritis, dan belajar seumur hidup. PJBL ini bukan hanya sebuah cara belajar, melainkan cara bekerja sama. Keuntungan pembelajaran berbasis proyek. 1. Memberikan pengalaman kepada peserta didik, pembelajaran dan praktik dalam mengorganisasikan proyek, dan membuat alokasi waktu dan sumber-sumber lain seperti perlengkapan untuk menyelesaikan tugas. Yang kedua, menyediakan pengalaman belajar yang melibatkan peserta didik secara kompleks dan dirancang untuk berkembang sesuai dunia nyata. Yang ketiga, melibatkan peserta didik untuk belajar mengambil informasi dan menunjukkan pengetahuan yang dimiliki, kemudian diimplementasikan ke dalam dunia nyata. Yang keempat, membuat suasana belajar menjadi menyenangkan, sehingga peserta didik maupun pendidik menikmati proses pembelajaran. Kelemahan pembelajaran berbasis proyek. Yang pertama, memerlukan banyak waktu untuk menyelesaikan masalah. Yang kedua, membutuhkan biaya yang cukup banyak. Yang ketiga, banyak pendidik yang merasa nyaman dengan kelas tradisional, di mana instruktur memegang peran utama di kelas. Yang keempat, banyaknya peralatan yang harus disediakan. Yang kelima, peserta didik yang memiliki kelemahan dalam percobaan dan pengumpulan informasi akan mengalami kesulitan. Yang keenam, ada kemungkinan peserta didik yang kurang aktif dalam kerja kelompok. Yang ketujuh, ketika topik yang diberikan kepada masing-masing kelompok berbeda, dikhawatirkan peserta didik tidak bisa memahami topik secara keseluruhan. Langkah-langkah operasional. Yang pertama, penentuan pertanyaan mendasar. Yang kedua, menyusun perencanaan proyek. Yang ketiga, menyusun jadwal. Yang keempat, monitoring. Yang kelima, menguji hasil. Yang keenam, evaluasi pengalaman. Sistem penilaian. Yang pertama, penilaian suatu proyek merupakan kegiatan penilaian terhadap suatu tugas yang harus diselesaikan dalam periode atau waktu tertentu. Tugas tersebut berupa suatu investigasi sejak dari perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian, pengolahan, dan pengajian data. Yang kedua, penilaian proyek dapat digunakan untuk mengetahui pemahaman,
kemampuan pengaplikasian, kemampuan penyelidikan, dan kemampuan menginformasikan peserta didik pada mata pelajaran tertentu secara jelas. Pada penilaian proyek, setidaknya ada 3 hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu yang pertama, kemampuan pengelolaan. Kemampuan peserta didik dalam memilih topik, mencari informasi dan mengelola waktu, pengumpulan data, serta penulisan laporan. Yang kedua, relevansi. Kesesuaian dengan mata pelajaran dengan mempertimbangkan tahap pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan dalam pembelajaran. Yang ketiga, keaslian. Proyek yang dilakukan peserta didik harus merupakan hasil karyanya sendiri dengan mempertimbangkan kontribusi guru berupa petunjuk dan dukungan terhadap proyek peserta didik. Contoh proyek matematika di kelas. Yang pertama, geometri. Mintalah siswa menggambar menggunakan konsep geometri seperti segitiga, persegi panjang, garis sejajar, garis tegak lurus, dan sudut siku-siku. Yang kedua, keterampilan mengukur. Perburuan di kelas. Bagilah siswa ke dalam kelompok dan meminta mereka untuk menemukan sesuatu di ruang yang panjangnya 5 meter, 10 cm, dan 3 mm. Yang ketiga, meneliti sejarah matematika. Dalam hal ini, jenis proyek mereka mungkin penelitian matematikawan terkenal, kontribusi bidang matematika, atau penemuan teori-teori matematika baru. Kemudian mereka akan menunjukkan apa yang telah mereka pelajari dan berbagi informasi di kelas dengan menggunakan slideshow, papan display, atau lembar memo informasi sejarah dan matematika. Selanjutnya, tugas kelompok. 1. Penentuan pertanyaan mendasar atau start with the essential questions. Pembelajaran dimulai dengan pertanyaan esensial, yaitu pertanyaan yang dapat memberi penugasan peserta didik dalam melakukan suatu aktivitas, mengambil topik yang sesuai dengan realitas dunia nyata, dan dimulai dengan sebuah investigasi mendalam. Pengajaran berusaha agar topik yang diangkat relevan untuk peserta didik. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.